down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Weni Sulastri dengan NIM 32024020115 dari program studi Manajemen Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah dasar pemrograman web, yaitu membuat aplikasi CRUD atau tutorial CRUD dengan tema data rumah sakit umum daerah Sambas yang menggunakan PHP MySQLi dengan Bootstrap. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi XAMPP dan menyalakan servis Apache dan MySQL. Hal ini bertujuan agar server lokal dan database bisa berjalan dengan baik. Di sini kita klik Start pada Apache dan juga MySQL. Setelah itu buka Chrome, ketikkan http://localhost/phpMyAdmin dan kita akan melihat tampilan dari phpMyAdmin. Nah, tampilannya seperti ini. Disinilah kita akan membuat database maupun tabel-tabel dari data rumah sakit nanti. Selanjutnya masuk ke database, klik baru. Di sini kita membuat database baru dengan nama rumah sakit, DB rumah sakit. Lalu kita create atau buat. Selanjutnya buat tabel di sini. Nama tabel pertama yaitu tabel pasien dengan jumlah kolomnya 5. Nah, setelah itu langsung klik buat. Maka selanjutnya akan muncul struktur dari tabel pasien yang harus kita isi. Di sini kolom pertama kita isi dengan nama ID pasien dengan jenis atau tipe data INT, lalu panjang nilai kita kosongkan saja. Untuk indeksnya kita pilih primary key. Selanjutnya kolom kedua yaitu nama dengan jenis atau tipe data varchar, panjangnya 100. Lalu selanjutnya kolom ketiga usia dengan jenis data INT. Lalu kolom keempat alamat, jenis datanya teks, dan kolom terakhir penyakit, jenis datanya varchar dan panjangnya 100. Lalu klik simpan. Nah, di sini tabelnya sudah tersimpan. Selanjutnya membuat tabel dokter dengan jumlah kolom 5. Setelah itu langsung klik buat. Untuk struktur file tabel dokter, yang pertama ID dokter dengan jenis data INT, lalu panjangnya kita kosongkan, indeks primary key, lalu kolom kedua nama, ketiga spesialis. Untuk nama, tipe datanya varchar dengan panjang 50, spesialis tipe datanya varchar dengan panjang 50 saja. Lalu kolom keempat nomor HP dengan tipe data varchar panjang 15, dan yang terakhir alamat, tipe datanya teks. Untuk panjangnya kita kosongkan saja. Lalu klik simpan. Nah, sekarang sudah tersimpan. Namun di sini saya ingin mengubah untuk kolom nomor HP menjadi nomor telepon agar lebih jelas. Selanjutnya membuat tabel ketiga yaitu tabel ruangan dengan jumlah kolom ada 4. Untuk file tabel ruangan, untuk kolom pertama yaitu ID ruangan dengan jenis data INT, panjangnya kita kosongkan saja. Lalu indeks primary key, jangan lupa centang auto increment. Kolom kedua nama ruangan dengan jenis data varchar panjang 50. Kolom ketiga kelas, jenis data varchar
dengan panjang 30. Lalu yang terakhir kapasitas, jenis datanya INT. Lalu klik simpan. Nah, sekarang sudah tersimpan. Selanjutnya tabel keempat yaitu tabel obat dengan jumlah kolom 5. Untuk file pertama yaitu ID obat dengan jenis data INT, panjangnya kita kosongkan saja. Indeks primary key, lalu jangan lupa centang auto increment. Kolom kedua nama obat, jenis data varchar dengan panjang 50. Kolom ketiga jenis, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Lalu kolom keempat stok, tipe data INT, dan expired, tipe datanya date. Klik simpan. Nah, selanjutnya kita membuat tabel terakhir yaitu tabel jadwal dengan jumlah kolom 5. Kolom pertama ID jadwal, jenis data INT, lalu panjangnya dikosongkan, indeks primary key, dan jangan lupa auto increment. Kolom kedua nama dokter, kolom ketiga hari, kolom keempat jam mulai, dan kolom kelima jam selesai. Nama dokter, jenis datanya varchar dengan panjang 100. Untuk hari, jenis datanya varchar, panjangnya 20. Kolom jam mulai, jenis datanya time, dan kolom jam selesai, jenis datanya time. Klik simpan, dan sekarang tabel sudah dibuat. Totalnya ada 5 tabel. Selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Buat terlebih dahulu folder di dalam exampp, lalu htdocs, dan buat folder nama database-nya. Di sini saya buat database rumah sakit. Lalu di dalam folder rumah sakit membuat file koneksi PHP. Di sini saya membuat satu file koneksi PHP yang dimana nanti akan berada di luar folder, dan ini akan terhubung untuk semua file. Lalu ketikkan kode pada file koneksi PHP. Sini menggunakan variabel dbhost, dbuser, dbpass, dan dbname. Yang dimana dbhost adalah variabel digunakan untuk menyimpan nama host kita, yaitu localhost. dbuser variabel digunakan untuk menyimpan username dari MySQL kita. Jika kita menggunakan exampp, maka default isinya adalah root. Dan dbpassword variabel ini digunakan untuk menyimpan password dari MySQL kita. Nah, secara default adalah kosong, maka kita tidak perlu mengisi variabel ini. Nah, yang terakhir dbname, variabel ini digunakan untuk menyimpan nama database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu database rumah sakit. Lalu dibuatkan juga sebuah kondisi atau pengecekan apakah variabel connection itu bernilai true atau false, atau terpenuhi atau tidak. Sekarang kita akan mengecek kondisi dari variabel tersebut dengan mengetikkan http://localhost/rumahsakit/koneksi php. Dan di sini sudah terlihat koneksi berhasil, maka di sini kode koneksi berhasilnya kita hapus saja karena yang tadi cuma untuk pengecekan. Di sini juga saya membuat indeks PHP yang utama, yang dimana berada di luar folder-folder. Folder-folder tersebut adalah tabel-tabel dari database ini. Nah, jadi nanti jika akan ditampilkan secara langsung, tidak perlu dipanggil satu persatu indeksnya. Lalu ini adalah file-file yang terdapat di folder tabel, masing-masing folder tabel, yang dimana ada 6 file, yaitu tambah pasien, simpan pasien, indeks PHP, update
pasien, edit pasien, dan hapus pasien. Untuk folder tabel-tabel lainnya juga seperti ini. Kita sudah selesai membuat database, tabel-tabel, dan juga mengetikkan kode pada setiap file tabel tersebut. Nah, sekarang kita menguji atau melihat sistem yang telah dibuat melalui browser dengan mengakses localhost/rumah sakit. Nah, di halaman utama ini kita bisa melihat terdapat nama rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Sambas, dan di bawahnya terdapat 5 menu tabel, yaitu ada tabel pasien, tabel dokter, tabel ruangan, tabel obat, dan tabel jadwal. Nah, di sini sudah terlihat. Sebelumnya saya sudah mengisi data dari tabel pasien. Sekarang kita akan mencoba menambah data baru. Klik tombol tambah pasien. Di halaman ini terdapat form input untuk mengisi data pasien baru. Isi semua data seperti nama, usia, alamat, dan penyakit. Nah, setelah itu klik tombol simpan. Jika berhasil, maka akan kembali ke halaman data pasien dan muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan, serta data yang baru saja saya input tadi sudah muncul di dalam tabel. Selanjutnya, mencoba fitur edit. Klik tombol edit pada salah satu baris data pasien, lalu halaman akan menampilkan data pasien tersebut dalam form. Setelah diubah salah satu isi data, klik tombol update. Jika berhasil, maka akan kembali ke halaman tabel pasien dan muncul pesan bahwa data berhasil diupdate. Kemudian mencoba fitur hapus. Klik tombol hapus pada salah satu data pasien, akan muncul konfirmasi untuk menghapus. Dan setelah dikonfirmasi, data akan hilang dari tabel serta muncul pesan bahwa data berhasil dihapus. Untuk mencoba tambah data pada tabel lainnya, melakukan hal yang sama. Selanjutnya, pengumpulan tugas proyek menggunakan GitLab. Untuk melakukan push pada file-file tugas ke dalam GitLab, caranya kurang lebih seperti yang ada di dalam ini. Nah, ini adalah tugas-tugas yang telah saya push ke dalam GitLab. Semuanya sudah masuk ke dalam project baru yang telah kita buat tadi. Demikian presentasi project ujian akhir semester saya tentang tutorial CRUD data rumah sakit dengan PHP MySQLi dan Bootstrap. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.